Kali ini kita akan membedah sebuah proposal yang bisa dibilang ekstrim untuk mereformasi salah satu institusi paling berkuasa di Indonesia. Ide ini bukan sembarang ide, tapi lahir dari sebuah pertemuan tertutup yang panjang dan sangat serius. Yuk, kita lihat lebih dalam. Oke, kita mulai dari sini ya. Pada 30 Januari 2026, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh penting. Salah satunya adalah seorang kritikus institusi kepolisian yang paling vokal. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 5 jam. Bayangin deh 5 jam. Ini jelas bukan cuma obrolan basa-basi, tapi sebuah sinyal kuat kalau topik yang dibicarakan ini super penting dan mendesak. Nah, tokoh kunci yang kita bicarakan tadi adalah Susno Duaji. Kenapa beliau penting? Sebagai mantan kabar reskrim, beliau ini tahu betul seluk-beluk sistem dari dalam. Dan yang terpenting, beliau nggak takut buat bicara belak-belakan. Jadi sebenarnya apa sih akar masalah yang mereka diskusikan berjam-jam itu? Sederhananya, ini soal krisis kepercayaan publik yang sudah sangat dalam terhadap Kepolisian Nasional atau Polri. Ini bukan lagi rahasia, tapi sudah jadi realita pahit yang dirasakan banyak orang. Ungkapan ini kayaknya udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Sebuah sentimen yang menyakitkan, di mana masyarakat merasa sebuah kasus baru akan ditanggapi dengan serius kalau sudah heboh dan viral di media sosial. Atau mungkin sindiran yang satu ini, tajam banget kan? Ini menggambarkan persepsi publik kalau respons aparat seringkali terasa lambat, nggak secepat yang diharapkan ketika situasi genting terjadi. Dan ini dia, peribahasa modern yang paling menusuk. Menggambarkan ketakutan kalau berurusan dengan sistem hukum. Bukannya dapat keadilan, malah bisa jadi makin rugi. Nah, 3 ungkapan ini bukan cuma celetukan biasa. Ini adalah rangkuman dari sebuah masalah yang sangat besar. Susno Duaji merangkum semua keresahan itu jadi 2 tuntutan publik yang sangat jelas. Pertama, ubah kulturnya. Jadilah polisi yang lebih humanis dan melayani. Kedua, tingkatkan profesionalisme. Proses investigasi harus cepat, adil, dan jangan sampai korban malah jadi tersangka. Selama ini, kalau kita bicara soal reformasi Polri, perdebatan publik seringkali fokus ke satu isu. Tapi menurut Pak Susno, perdebatan itu justru bikin kita salah fokus dan melupakan masalah yang sebenarnya. Nah, ini dia perdebatan yang nggak ada habisnya itu. Harus Kapolri langsung di bawah Presiden supaya netral, atau di bawah kementerian. Tapi kalau di bawah kementerian, ada resiko institusi ini bisa dipakai untuk kepentingan politik partai tertentu. Ini dilema klasiknya. Tapi bagi Susno Duaji, ini semua cuma buang-buang waktu. Dia bilang, mau ditaruh di bawah presiden atau di bawah menteri sekalipun, nggak akan ada gunanya kalau kinerja di lapangan tetap buruk dan nggak dipercaya oleh masyarakat. Poinnya di situ. Oke, jadi kalau perdebatan soal struktur itu cuma pengalihan isu dan cara-cara lama terbukti gagal, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah Susno Duaji menawarkan sebuah cetak biru yang sangat radikal, bisa dibilang ekstrim. Beliau yakin metode konvensional seperti seminar, studi banding, atau membentuk berbagai macam komite itu sudah tidak mempan. Sejak reformasi 98, cara-cara itu belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Makanya, perlu sesuatu yang luar biasa, terinspirasi dari reformasi besar-besaran di negara lain seperti Georgia dan Hong Kong. Rencananya, ada 3 langkah yang sangat tegas dan to the point. Pertama, pembersihan. Nggak pakai lama, segera berhentikan puluhan ribu oknum bermasalah yang datanya sebenarnya sudah ada di internal Polri. Kedua, ambil alih sementara. Tunjuk sebuah komisi sipil untuk memegang komando selama 1 tahun penuh untuk bersih-bersih dan merombak sistem. Dan yang ketiga, ini yang paling keras. Ultimatum. Tunjuk Kapolri definitif yang baru, kasih target waktu 6 bulan. Kalau nggak ada hasil nyata, langsung ganti. Sesederhana itu. Tapi, semua rencana struktural yang radikal tadi, menurut Susno Duaji, akan jadi percuma tanpa adanya satu faktor kunci yang paling menentukan segalanya. Beliau menunjuk bukti nyata yang ada di sekitar kita, di Indonesia sendiri. Coba deh kita ingat, bagaimana kereta api Indonesia bisa berubah drastis? Atau reformasi besar di bea cukai dan pajak? Atau bahkan Telkom? Semua perubahan masif itu terjadi bukan karena seminar atau komite baru, tapi karena ada pemimpin baru yang tegas, berani, dan diberi kewenangan penuh untuk mendobrak. Jadi, pesan utamanya sebenarnya sederhana banget.
Semuanya kembali ke pucuk pimpinan. Orang nomor satu di sebuah institusi lah yang menentukan standar, kultur kerja, dan pada akhirnya hasil yang akan didapat. The leader sets the tone. Cetak biru reformasinya sudah dijabarkan dengan jelas di atas meja. Rencananya pun sudah ada. Pertanyaan terbesarnya sekarang cuma satu. Adakah kemauan politik yang cukup kuat untuk benar-benar menjalankan ini semua? Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.